Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Jumpa lagi di channel Parlemen di Kameral Indonesia dan saya Kang Nizam, pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemirsa, kita bincang-bincang dikit masalah partisipasi warga negara dalam pembentukan undang-undang. Ini penting sekali karena dengan adanya partisipasi masyarakat, undang-undang akan lebih berarti dan berpotensi untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ketentuan partisipasi publik atau keikutsertaan publik dalam pembentukan undang-undang ini sebetulnya sudah ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang diundangkan bulan November tahun 2021. Namun undang-undang ini, ketentuan ini bukan saja tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, tapi malah dibandulkan. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Kenapa pemerintah dengan sengaja bukan saja tidak mematuhi perintah konstitusi ya, yang ditransformasikan oleh Mahkamah Konstitusi, malah kemudian dimandulkan. Kenapa pemerintah berbuat demikian? Coba kita perhatikan slide berikut ini. Nah, ini ya. Judulnya pemandulan hak keikutsertaan dalam pembentukan undang-undang. Ini dimandulkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini lebih dikenal dengan Undang-Undang P3. Nah, ini seperti sudah dalam kata pengantar tadi ya, hak keikutsertaan publik dalam pembentukan undang-undang ini tertuang dalam amar putusan MK nomor 91 tahun 2020 tanggal 25 November 2021. Nah, Mahkamah dalam memutuskan ya tentang keikutsertaan warga negara dalam tahapan pembentukan undang-undang ini, pertama-tama mengambil rujukan konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, ada 3 pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menginginkan atau yang memerintah pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk menghadirkan partisipasi masyarakat madani yang efisien dan efektif, atau dalam bahasa hukum kita dikatakan yang bermakna, yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita baca pelan-pelan. Pasal 1 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala warga negara, baik warga negara biasa ataupun warga negara yang lagi menjabat
sebagai pejabat negara. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan lain-lain, semuanya menurut konstitusi wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, di pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, warga negara itu bisa secara bersama-samaan atau secara sendiri, ya, memperjuangkan haknya secara kolektif. Tujuannya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini terkait dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi merujuk literatur internasional. Kenapa partisipasi masyarakat madani dalam pembentukan undang-undang ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Karena partisipasi publik yang bermakna ini itu pertama-tama itu akan menghasilkan strong collective intelligence, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ya, keikutsertaan masyarakat sipil dalam proses pembentukan undang-undang itu tujuannya adalah kualitas undang-undang yang dihasilkan lebih tinggi secara keseluruhan. Kemudian tujuan kedua adalah inklusif dan representatif, ya, dengan adanya keikutsertaan publik dalam tahapan pembentukan undang-undang ini akan membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan. Artinya, lembaga legislatif itu melibatkan, ya, seluruh warga negara yang terkait, ya, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan suatu undang-undang. Ini sangat penting sekali karena undang-undang itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak secara keseluruhan. Nah, tujuan ketiga itu adalah trust and confidence. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat, ya, tidak ada hal-hal yang ditutupi lagi, sehingga masyarakat meningkat kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga legislatif. Keempat, legitimasi and responsibility. Dengan adanya keterlibatan publik dalam tahapan pembentukan undang-undang ini, legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan akan lebih diperkuat. Kelima, improve understanding. Ya, dengan adanya partisipasi publik yang efektif dan efisien ini akan meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara. Ya, ini indah sekali, ya. Parlemen, peran parlemen itu sebetulnya apa di dalam pemerintahan ini dan bagaimana seharusnya, idealnya. Kemudian opportunity for citizen, keikutan serta publik dalam tahapan pembentukan undang-undang ini akan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi kelompok-kelompok pendidikan misalkan kepentingan-kepentingan mereka terkait dengan pendidikan.
kelompok-kelompok agama ini terkait dengan masalah agama. Kelompok pengusaha akan terkait dengan pengusaha. Dan masyarakat secara umum akan memperhatikan beban pajak dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah. Yang ketujuh, ya, dengan adanya partisipasi publik yang bermakna ini, parlemen akan menjadi akuntabel dan transparan. Ini yang sering diulang-ulang oleh Pak Mahfud. Pemerintah harus akuntabel dan transparan. Tapi sayangnya, ya, niat mulia, ya, dari Mahkamah Konstitusi ini dimandulkan sendiri oleh pemerintah dan DPR yang di dalamnya ada Pak Mahfud. Nah, lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi memberi prasyarat bahwa partisipasi masyarakat madani yang efisien itu harus memenuhi 3 prasyarat. Jadi, kalau salah satu, apalagi ketiga prasyarat ini tidak dipenuhi, maka perintah konstitusi agar masyarakat madani hadir dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang akan dilanggar. Coba kita lihat yang pertama, itu hak untuk didengarkan pendapatnya. Ya. Masyarakat madani, ya, atau civil society atau warga negara itu mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya. Dengan kata lain, ya, pemerintah atau pembentuk undang-undang harus menyediakan mekanisme atau jendela-jendela atau dan lain-lain untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bersuara. Artinya, ya, pemerintah menyediakan jalur-jalur atau jalan-jalan agar suara masyarakat itu dapat didengar oleh pemerintah dan DPR. Kedua, hak untuk dipertimbangkan, right to be considered. Jadi masukan dari masyarakat madani itu wajib, ya, karena ini hak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan ini juga pemerintah harus menyediakan mekanisme, jendela, fasilitas, dan lain-lain, sehingga terlihat bahwa masukan dari masyarakat sipil itu dipertimbangkan. Dan ini yang paling penting, nomor 3, masyarakat yang sudah memasukkan analisisnya, kritiknya, pendapatnya dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus diberikan penjelasan oleh pembentuk undang-undang tentang masukannya itu. Apa disetujui, kenapa kalau disetujui, tidak disetujui, kenapa kalau tidak disetujui, dan tidak dipertimbangkan, kenapa tidak dipertimbangkan. Nah, masyarakat sipil, ya, masyarakat madani itu mempunyai hak untuk dijelaskan oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa, pemerintah dan DPR, pembentuk undang-undang, tidak bisa menyatakan tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan. Wajib punya waktu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat madani. Nah, selanjutnya ini, ya, sesudah diundangkan bulan November tahun 2021, ya, pemerintah bukan saja tidak melaksanakan perintah dari Mahkamah Konstitusi ini sesudah berjalan sekitar 6 bulan, malah pemerintah memandulkan perintah Mahkamah Konstitusi itu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan tanggal 16 Juni
Jadi November, Desember ya sekitar 7 bulan lah, 7 bulan lebih. Nah, dimandulkannya ini terlihat di sini ya. Kalau di undang-undang ini pasal 96 ayat 1-nya itu persis sama dengan undang-undang aslinya, undang-undang tahun 2011 ya, undang-undang nomor 12. Dia menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang berhak pembentuk undang-undang tidak mengingkari hak masyarakat ini. Tapi pengertian berhak ini nanti diselewengkan, ya, dimentahkan atau dimandulkan. Kita lihat pasal ayat berikutnya dari pasal 96 ini. Nah, ini ayat 6 ya, ayat 6-nya ini ayat 6-nya ini mulai memandulkan ya. Kalau di undang-undang asli ya, undang-undang nomor 12 tahun undang-undang nomor 12 ya tadi kalau nggak salah. Kita lihat undang-undang nomor 12, betul, undang-undang nomor 12 itu ayat 6 ini tidak ada di undang-undang aslinya, itu hanya sampai ayat 4 rasanya. Ini ayat 4 atau ayat 5. Yang jelas ayat 6 ini tidak ada. Ini ayat 6 ini selengkapnya berbunyi, untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Ini kata kuncinya di sini adalah dapat, ya, dapat di sini. Dapat di sini. Jadi pembentuk peraturan perundangan pemerintah itu tidak wajib kalau dapat ini. Ini dapat dikatakan sunat, ya, dapat melakukan kegiatan konsultasi publik. Salah satunya saja, jelas kalau semuanya ini terlalu mencolok ya, ini memandulkan itu. Jadi mungkin dari 4 kegiatan ini, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan konstitusi lainnya, pemerintah dan DPR membentuk undang-undang dapat saja hanya melaksanakan butir A saja, rapat dengar pendapat umum saja, RDP ya di Senayan itu, atau hanya cukup melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ya kemana saja, mungkin dia kunjungan kerjanya ke Bali ya, atau kunjungan kerja ke Papua, kunjungan kerja ke Makassar, ke Medan, ke Aceh ya. Ya, itu tidak jelas rambu-rambu kunjungan kerja ini, bagaimana pengaturannya itu tidak jelas. Apakah cukup sekali saja dalam tahapan pembentukan ini, atau dalam setiap tahapan dari pembentukan undang-undang ini, salah satu dari 4 ini ada, ini tidak begitu jelas di sini. Namun, ya, yang jelas adalah tidak wajib pemerintah melakukan keempat-empatnya dari opsi-opsi ini. Dan kemungkinan ya kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak wajib juga untuk melaksanakan keseluruhannya. Ya, dapat saja pemerintah tidak melakukan dengar pendapat umum, ya, tidak melakukan kunjungan kerja, tidak melakukan seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya. Pembentuk undang-undang ya hanya rapat 2 pihak itu saja, pemerintah dan DPR. Walaupun di dalam rapat itu umum boleh hadir, tapi suaranya tidak diperhatikan. Nah, lagi-lagi ini ya ayat 8 dari pasal 96 ini yang juga memandulkan
hak warga negara untuk berpartisipasi. Ayat 8 ini berbunyi, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi masyarakat itu sesudah memberikan masukan dapat diberikan penjelasan, dapat tidak, suka-sukanya pemerintah dan pembentuk undang-undang. Dan ini sudah terjadi ini dalam tahun 2002 juga ya, ada suatu asosiasi yang memasukkan pendapat dan analisis dan meminta penjelasan kepada DPR atas masukannya itu. Ketua Komisi 3 DPR menyatakan DPR tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan atas masukan dari masyarakat sipil, yaitu asosiasi hukum pidana kalau tidak salah ya. Dikatakannya selain dari tidak wajib, DPR tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan kepada publik atas masukan yang diberikannya. Walah, ini kacau sekali ya, sangat arogansi wakil rakyat kita itu. Nah, karena seperti disampaikan sekali tadi ya, banyak di dalam ayat 96 ini perlu dijabarkan lebih lanjut. Maka diatur dalam ayat 9 ya, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 8 diatur dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden. Ya, seperti tadi ya. Bagaimana cara mekanismenya itu memasukkan ini memasukkan pendapatnya, bagaimana, kapan waktunya, ya, jendelanya gimana, apakah tersedia saluran digital, dan sekarang sebenarnya dunianya sudah digital. Saya kira wajib menyediakan jendela digital untuk mengakomodir partisipasi masyarakat sipil tersebut. Ya. Ini seharusnya ya, seharusnya yang dilaksanakan oleh pemerintah ya dalam sesudah bulan Juni tahun 2022 itu harus membuat peraturan ini. Peraturan ini maksudnya sebagai operasional untuk memenuhi, untuk memfasilitasi hak masyarakat sipil dalam keikutsertaan pembahasan rancangan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Namun ya, saya tidak menemukan peraturan presiden di tahun 2022 ya, sesudah Juni ya, karena undang-undangnya disahkan bulan Juni. Itu ada 134 perpres itu. Tidak ada satupun perpres yang terkait dengan pelaksanaan dari perintah ayat pasal 96 ini tentang peraturan tentang keikutsertaan masyarakat sipil dalam tahapan pembentukan undang-undang. Dan di tahun 2023 bulan kemarin Mei saya menemukan 198 perpres, tapi lagi-lagi tidak ada satupun ya yang merupakan pelaksanaan dari perintah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sendiri untuk ya melayani atau untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam tahapan pembentukan undang-undang. Nah, saya menyimpulkan bahwa kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak berniat menghadirkan partisipasi publik. Dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan masyarakat terlibat dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang.
Nah, ada apa ini? Padahal kita lihat tadi tujuan dari kehadiran masyarakat sipil ini sangat-sangat penting ya untuk kemajuan negara ini. Sangat-sangat penting undang-undang itu menjadi undang-undang yang baik, undang-undang yang efisien dan efektif. Dan ini terutama terkait dengan undang-undang APBN yang setiap tahunnya diterbitkan oleh pemerintah. Ini undang-undang APBN ini sangat penting karena menyangkut keuangan negara yang sangat besar. Yang tahun 2023 yang sekarang ini saja APBN itu sudah mendekati angka 2.500 triliun rupiah. Nah, lebih lanjut lagi ya, sepanjang tahun 2022 dan 2023, penulis tidak menemukan data-data, ya, catatan atau apapun yang terkait dengan keikutsertaan publik dalam tahapan pembentukan undang-undang ini. Penulis sudah mencoba website Kementerian Keuangan, melihat website DPR, ya, dan website beberapa kementerian dan lembaga negara seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan. Penulis tidak berhasil menemukan bentuk atau wujud nyata dari partisipasi publik yang walaupun sudah dimandulkan ini, ya, selain, ya, mungkin kata yang lebih pas, selain mandul, itu tidak tersedia sama sekali jejak digitalnya adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sangat menyedihkan sekali, dan ini mengindikasikan juga kita akan sangat sukar sekali untuk menjadi bangsa yang besar. Apalagi sekarang ini yang masalah korupsi di Indonesia sangat merajalela, supremasi hukum sangat rendah, proyek-proyek pemerintah yang gagal, yang tidak sesuai dengan tujuannya banyak sekali, seperti pembangunan Bandara Kertajati, kemudian pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan itu selain dari menelan uang APBN yang banyak, juga tidak akan bermanfaat untuk kelancaran transportasi orang dan barang dari Jakarta ke Bandung. Nah, yang ini semua harus kita selesaikan, ya. Jalan pintas untuk melaksanakan ini adalah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah memperhatikan, ya, memperjuangkan perbaikan poros legislatif kekuasaan negara kita. Karena poros legislatif kekuasaan negara ini sangat-sangat penting untuk dirombak total. Tanpa mengadakan perombakan total poros legislatif kekuasaan negara, posisi DPR sekarang selain berkuasa mutlak, lebih banyak merupakan bagian dari pemerintah. Dan ini jelas-jelas menyalahi dari semangat trias politika bahwa harus ada pemisahan kekuasaan negara yang efektif antara poros kekuasaan legislatif, poros kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Dan sekarang ini kelihatannya campur aduk sekali. DPR misalnya seharusnya bertugas hanya melakukan legislasi
dia bertugas juga mengangkat Panglima TNI, mengangkat Polri, menunjuk komisioner hakim konstitusi, mengangkat komisioner KPU yang semuanya ya terkait dengan konflik kepentingan. Seharusnya pembentuk undang-undang ya tugasnya hanya dibatasi dalam pembentuk undang-undang, tidak perlu terlibat lagi pada kegiatan eksekutif maupun yudikatif, dan ini terbukti sangat syarat dengan konflik kepentingan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan nanti kita sambung lagi ya dengan mendalami lebih lanjut ya rasional dari pemerintah meniadakan keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang, terutama pembentukan undang-undang APBN yang menyangkut ya uang yang sangat banyak dan sumber-sumber langka negara yang lainnya yang mempengaruhi tingkat korupsi, tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang ini nanti akan kita kupas secara lebih mendalam. Kenapa hal-hal apa saja yang menjadi tertutup dari radar publik dikarenakan radar publik dimandulkan untuk ikut serta dalam tahapan pembentukan undang-undang APBN. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.